Selamat datang kembali ya di Deep Dive kita. Kali ini kita punya satu sumber aja nih buat Anda. Sumbernya ini sebuah renungan singkat, fokusnya ke satu ayat Alkitab, 1 Yohanes 1 ayat 10 bagian A. Judulnya, wah, cukup provokatif, Menuduh Tuhan Pendusta. Oke, misi kita hari ini ya, kita mau coba bongkar bareng Anda sebuah argumen teologis yang lumayan tajam sih dari sumber ini. Fokusnya itu ke konsekuensi kalau kita menyangkal dosa pribadi kita. Ayat kuncinya kan bilang jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nah, ini kan langsung bikin mikir ya, apa sih sebetulnya implikasinya gitu kalau klaim kita soal diri sendiri itu nabrak langsung sama apa yang sumber ini anggap kebenaran ilahi. Mari kita selami. Oke, kita langsung aja ya ke jantung argumen renungan ini. Poin utamanya ini benar-benar bikin kita berhenti sejenak gitu. Dikatakan gini, saat seseorang ngotot, saya nggak punya dosa, wah itu bukan cuma soal bohong ke diri sendiri, tapi secara nggak langsung, itu sama aja kayak ngatain Tuhan pendusta. Berat ya, ini sumber ini langsung kaitin ke ayat tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Gimana tuh? Iya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, mungkin kenapa gitu ya, kenapa sumber ini sampai ke kesimpulan sekeras itu. Nah, alasan yang diajukan di renungan ini itu karena menurut interpretasi penulisnya ya, firman Tuhan itu konsisten bilang kalau semua manusia itu pada dasarnya orang berdosa. Jadi dalam kerangka pikir sumber ini, kalau kita menyangkal status keberdosaan pribadi kita, ya itu sama aja kayak kita nolak mentah-mentah sebuah pernyataan fundamental yang diyakini datang dari Tuhan sendiri. Gitu kira-kira. Jadi bukan cuma beda pendapat, tapi udah dianggap pertentangan langsung sama klaim ilahi, menurut logika renungan ini ya. Oke. Dan ternyata dampaknya nggak berhenti di situ aja ya. Maksudnya nggak cuma soal status Tuhan jadi pendusta, ada lapisan konsekuensi lain lagi yang dianggap jauh lebih serius sama sumber ini. Renungan ini narik benah merah yang mungkin bikin Anda kaget juga nih. Katanya, penyangkalan dosa pribadi itu ujung-ujungnya adalah penyangkalan kebutuhan kita akan Kristus sebagai juru selamat. Wah, jadi ini bukan lagi soal definisi dosa semata dong ya, tapi udah nyentuh ke intinya banget dari keyakinan yang dibahas ini. Betul sekali, betul. Alur logikanya gini, kalau kita ikuti sumber ini ya, kan firman Tuhan seperti yang dipahami sumber ini bilang kondisi universal manusia itu berdosa, makanya butuh juru selamat. Nah, kalau gitu pas kita bilang saya nggak berdosa, itu secara nggak langsung artinya saya nggak butuh dong juru selamat itu, gitu kan? Jadi dalam pandangan renungan ini, penyangkalan dosa itu bukan cuma isu moral atau etika aja, tapi udah jadi semacam penolakan implisit terhadap solusi utama yang ditawarkan iman Kristen, yaitu karya Kristus itu sendiri. Penyangkalan itu kayak ya nutup pintu buat anugerah yang ditawarkan gitu sih pandangannya. Oke, paham. Lalu setelah dipaparkan konsekuensi yang sebegitu beratnya nih, apa dong solusi atau respons yang dianjurkan sama renungan ini? Menariknya nih, sebagai penutup, sumber ini justru ngajak pembacanya buat ngambil sikap yang kebalikannya dari penyangkalan tadi, yaitu kerendahan hati. Pesannya itu ya udahlah, akhiri hari bukan dengan ngotot kita bersih, tapi dengan memuliakan apa yang disebut kebenaran Tuhan itu. Gimana tuh maksudnya kerendahan hati di sini? Nah, penting nih buat pahami makna kerendahan hati di konteks ini ya. Menurut renungan itu, ini bukan sekedar sikap pasif atau minder gitu. Lebih ke sebuah penerimaan aktif. Penerimaan terhadap apa ya? Semacam diagnosis ilahi lah soal kondisi manusia, yaitu keberdosaan itu tadi. Nah, penerimaan inilah yang, kata sumber ini, ngebuka jalan buat kita nerima solusi yang ditawarkan Tuhan. Jadi kerendahan hati itu ditaruh sebagai langkah penting buat nyamain persepsi diri kita dengan apa yang diyakini sebagai pernyataan Tuhan. Daripada kita lawan pakai penyangkalan gitu. Intinya mengakui kebutuhan biar bisa nerima pertolongan. Oke. Jadi mari kita coba rangkumnya inti dari deep dive kita yang fokus ke renungan menuduh Tuhan pendusta ini. Menurut sumber tunggal kita ini ada 3 poin kunci kayaknya ya. Pertama, bilang diri nggak berdosa itu sama aja nuduh Tuhan bohong. Kenapa? Karena nabrak firman-Nya soal semua orang berdosa. Kedua, konsekuensi logisnya yaitu berarti nolak kebutuhan akan Kristus sebagai juru selamat. Padahal itu inti iman Kristen. Ketiga, respon yang disaranin itu kerendahan hati. Maksudnya, terima kebenaran soal kondisi diri, nah itu jadi pintu masuk buat nerima solusi ilahi. Gitu ya kira-kira?
Iya, persis. Dan ini semua tentu meninggalin satu pemikiran penutup yang menarik ya buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lagi. Kalau kita berangkat dari logika sumber ini, kan jadi muncul pertanyaan nih. Jangan-jangan ya, pengakuan yang jujur, yang terbuka gitu soal keterbatasan kita, kekurangan kita, alih-alih kita sangkal terus, justru itu langkah paling awal, paling fundamental buat kita bisa paham lebih dalam lagi soal kebutuhan kita akan sesuatu yang lebih besar. Entah itu anugerah, pertolongan ilahi, atau kekuatan spiritual ya, seperti yang disiratkan renungan inilah. Sebuah pertanyaan untuk dipikirkan lebih lanjut ya.